Ganggu biasanya Mas. Jadi Mas nanti jangan gini, Mas nanti jangan gini, nanti bapaknya marah gini-gini. Tapi ketika bapaknya enjoy aja gitu loh. Itu jadi wah jealous of blind kan, cemburu buta. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo. Dan akhirnya yang teman-teman minta semua, Duta Sheila on 7 sedang ada di rumahnya. Bangga Pak ora iso ngono-ngono kuwi, boy. Mas Alit nek karo aku grogi kok. Ngono ya. Iya, kalah lucu. Sorry Mas Alit. Tamu kita MC Kodang. Gepeng kesana kesini. Ya, selamat siang. Siang apa malam sih? Sore. Sore. Boleh, Selamat sore. Mas Gepeng. Ya, Mas Putut. Baik, kabar saya baik. Ya, saya enggak mau tanya. Saya itu sering kalau menyebut Anda itu bukan Gepeng kesana kesini, tapi Gepeng ketawa ke TV. Oh, ketawa ke TV. Kok bisa? Loh. Satu mungkin saya pelupa. Oh. Dua mungkin itu mirip. Yang ketiga itu kok kayaknya Anda lebih cocok ketawa ke TV dibanding kesana kesini. Oke. Nah, sebenarnya ya hanya tempelan aja. Yaudah. Nama belakangnya itu tempelan, tapi ya, pasti. nama depannya tempelan juga. Nama aslinya Dodi saya. Bangun. Kan pernah dulu masih ada apa sih namanya aplikasi pet apa sih? Pet sama Twitter, dulu kan saya main Twitter itu. Namanya kan Brodot aku. Brododi gitu. Ya, begitu. Terus dikasih nama Gepeng karena apa? Karena dari dulu waktu kecil saya itu ikut lomba lawak gitu loh. Berarti lucu sejak kecil? Dipaksa lucu, Mas. Padahal saya aslinya pendiam. Sekarang aja kalau nggak ditanya diam Mas. Karena ada loh yang lucu itu bukan hanya sejak kecil. Iya. Bahkan sejak dari kandungan. Oh gitu ya? Mas Halit itu termasuk kategori itu. Kategori ya? Enggak, dari kecil itu saya kan ada kumpulan kayak pengajian anak-anak gitu. Iki tenan. Serius tenan Mas, serius pengajian anak. Ngaji di kampung itu loh. Nah, terus ada lomba macam-macam, salah satunya ada lomba lawak. Kebetulan saat itu kan Sri Mulat masih aktif ya di TVRI. Zaman dulu itu. Masih ada almarhum Gepeng juga. Terus akhirnya di casting jadi seperti itu. Sampai sekarang, dan kebetulan badan saya kecil gak gede-gede. Akhirnya gitu. Dipanggilnya Gepeng. Dan lomba juara 1 lomba lawak. Antar pengajian loh. Di kecamatan Keraton maksudnya gitu loh. Ya nggak apa-apa, penting juara siji toh. Juara siji habis itu terus ditangkap terus saya wis komersil zaman dulu. Ora bayaran ora mangkat aku. Yang bener, mulai komersil berarti usia berapa? Itu lomba lawak itu kalau nggak salah usia 8 tahun apa 7 tahun apa saya. Sudah mulai moto duitan ya? 9 tahun 10 tahun moto duitan. Karena hidup adalah manajemen katanya. Wah. Dan ada orang yang mau membayar? Ada. Di usia kayak gitu? Ada. Jadi ada yang nanggap terus ya udah. Loh, nanggapnya berarti Anda diminta untuk pentas atau melengkapi grup lain? Pentas satu grup itu. Grup pengajian itu? Luar biasa. Jadi lucu semua itu? Ya lucu semua. Lupa nih lucu semua apa enggak, tapi yang penting ada satu orang yang lucu udah cukup. Kalau ya kalau dulu kan identiknya apa Gepeng Sri Mulat itu kalau baca koran kebalik. Terus hurufnya jatuh ditempel lagi gitu aja. Ditiru itu. Iya, masih dagelan fisik. Padahal yang niru suang itu loh Mas. Zaman sekarang kan ada YouTube ya. Iya. Itu lebih gampang, searching aja wis gampang. Zaman dulu harus nungguin Sri Mulat seminggu sekali baru ditonton secara detail, baru diikutin. Kalau tempelan kesana kesininya? Tempelan kesana kesini tuh dari SMA. Karena? SMA udah mulai nge-MC saya 95 apa kalau nggak salah 95. Jadi pas di rumah itu masih mendengarkan radio itu Mas.
Radio terus ada saksikanlah pentas musik di UGM, masih ada Mas Dibyo, Mas Anang Batas, Eko Bebe, masih dagelan mahasiswa itu. Dibyo. Oh, dagelan mahasiswa yang Mas Anang Batas. Gama itu loh, Gama itu. Iya, kan mereka kan UGM semua. Nah, itu denger itu terus apa? Aku kan ya sudah diajak sudah disuruh MC gitu loh, cuman terus aku sopo yo mburine. Karena saya jai entengan toh, maksudnya sok ngeterke bagi barang opo, aksana sini aja wis ae. Bagi ini sini apa ya ngerti ya. Sini dekosin. Wah tambah dite tambah ya. Nyebut merek iki ya. Seperti itu tahun-tahun 95 96. Udah mulai banyak duit dong saat itu? Belum. Lah cari komersil. Iya komersil. Maksudnya banyak tanggapan terus. Oh enggak, pas dari SD itu terus saya sok komersil terus atau dijak. Karena dianggap motor duitan. Komersil lah macam, iki larang ini. Enggak pernah diajak tapi nek pentas ora lucu. Ora aku jadiin ora lucu. Kuncinya ada di Gepeng. Kuncinya ada di Debrito, Mas. Ini orang yang kalau bukan orang Jogja nggak paham ini, nggak paham guyonan ini, maaf ya. Jadi di dekat sekolah di Brito itu ada sederetan pedagang kunci. Sekelompok ya. Sederetan tetap bener aku. Bener, itu boleh lucu tapi untuk itu tata bahasa. Kepala suku ya. Ya seperti itu, terus MC terus di Malioboro Klasikal sering bikin acara charity di pinggir jalan depan Malioboro Mall itu loh. Ya udah mulai itu. Tapi pada saat apa ya 96 apa 97 lupa aku, pokoknya ada tragedi aja. Apa tuh? MC Voodoo sama Kinden dulu ada band. Band Voodoo saya tahu. Iya Voodoo sama Kinden itu kan bareng. Iya. Kinden tahu. Kinden apa sih bacanya loh. Kayaknya itu di SMA 3 kalau nggak salah, lupa saya. Acara pensi, Voodoo-nya mau main belum lunas. Jadi dari pihak IO-nya. IO-nya belum melunasi, jadi Voodoo nggak mau main gitu. Belum mau main. Belum mau naik ke panggung. Akhirnya saya jadi Voodoo. Ngamuk-ngamuk di panggung. Nah, saya 1 jam lebih. Untuk ini ya mengisi kekosongan waktu ya. Betul. Dan penonton nggak sabar. Betul. Ih kok ceret banget tuh MC ini gitu. Mereka kan nggak tahu apa yang terjadi gitu. Tambah rada mabuk. Akhirnya terjadilah itu ya di berita koran zaman masih koran kan. Iya zaman sekarang juga masih ada. Ya enggak masih tapi koran fisik kan semua orang pada membaca. Wah, Voodoo mengesankan, MC mengenaskan. Enggak, apa yang terjadi di situ? Disorain saja atau sampai dibalangi? Ya, hampir semuanya kayak gitu kan, zaman segitu masih edukasi entertain kan masih. Ngeri sekali tuh bahasa saya. Edukasi. Entertain. Ngeri. Itu masih parah banget Mas Budut. Iya. Jadi seolah-olah yang disalahkan tetap MC gitu. Karo Endo ini dalam hati. Iya, begitulah sampai akhirnya Voodoo naik dengan nggak tahu akhirnya gimana naik, tapi panitia nggak tahu, ya udah. Berat ya. Berat banget tuh. Itu kejadian pertama yang terburuk ya. Terburuk. Kalau Mas Gepeng kayak gini nih sebagai MC itu ada spesialisnya nggak sih? Spesialis mantenan, spesialis pensi, spesialis musik. Zaman dulu ada, tapi sekarang geragas semua MC. Gitu loh. Mas Gepeng berani nge-MC untuk pernikahan? Pernah. Berarti berskapan, bahasanya tertata halus. Iya, tapi ya tetap meletot. Meletre tetap. Ya kebetulan yang mantan ini biasanya kenal terus teman kayak gitu. Lebih ini ya, lebih yang internal ya, paham. Ya kan pernah nge-MC-in siapa tuh? Aziz Doaibu. Aziz mana ya? Film tuh, anak film. Terus kebetulan di situ kali orang MC itu ya aku kacau aja. MC-in insan perfilman tuh ada Hanung, ada ketemu lagi sama Hanung, terus akhirnya jadi
brand ambassador Mama Ke dulu itu. Oh. Gara-gara MC si Ayes. Kalau pernikahan. Ya, kalau pernikahan. Enggak, pertanyaan saya setiap mau MC walaupun jam terbangnya sudah tinggi nih. Berarti lebih dari 20 tahun ya Mas ya? Insya Allah. Kalau itu udah kategorinya udah profesional sekali ya. Maksudnya pengalamannya udah luar biasa. Masih sering nggak grogi gitu ketika mau naik panggung atau mau mengawali gitu? Yo masih Mas, masih masuk dalam artian masih manusiawi. Kan kalau nge-MC itu kan biasanya pertama itu naik itu masih bingung maksudnya seperti apa sih. Walaupun sudah dipersiapkan nih materinya. Iya, audienya seperti apa sih gitu. Ya, brief audiensnya kan udah tahu. Iya. Cuman nggak tahu gimana prakteknya gitu ya. Iya, kan gitu. Pernah kan nge-MC di kayak Pertamina gitu cateringan. Bingung saya. Dalam artian bingung kan MC-nya itu besok, tapi hari ini suruh MC. Karena mereka makan pengen ada MC. Nah aku datang, hujan Mas, kebetulan hujan. Terus sepatunya saya cangking, saya bawa, saya pakai sendal jepit, serak cetok gitulah. Tahu-tahu terus IO-nya dari Jakarta sama IO sini, ini Mas MC-nya. Lihat aku, loh kok gini bentuknya katanya. Gak meyakinkan. Nah begitu sudah pegang mikrofon, biasanya kan saya biasa dulu terus ngelihat sekeliling, oh ini harus dibuka halaman ini kalau ketemu orang kayak gini seperti itu gitu. Jadi buka memori dulu. Wes canggih nih. Kalau saya kalau yang lain nggak tahu loh, maksudnya gitu. Jadi kan pernah MC seperti ini terus buka terus. Ya akhirnya yang di hari kedua ya santai, saya lebih santai lagi daripada hari pertama. Karena lebih gampang. Oh itu beberapa hari berarti acara? 2 hari, harusnya cuma sehari. Terus 1 hari yang itu disuruh langsung dadaan gitu. Dan kebetulan audienya welcome. Dan klien puas? Puas, dan sampai sekarang masih nyari saya. Kalau ada acara, selain sayang acaranya mending batal aja. Saya bilang sama Iwonya, makanya kalau ada acara, mbok ikut randonya MC loh, jadwalnya MC, jadi kamu bikin acara biar aku gak tabrakan. Ngeri. Jadwalnya angel dipetani. Kayak gitu, harus gitu toh sekarang. Iya. Begeneng cara bikinnya. Tapi kadang-kadang ini nggak pakai trik ini nggak supaya ngundak ke rego gitu. Maaf ya, saya kayaknya ada acara, saya cek dulu ya gitu. Seolah sibuk padahal ya enggak gitu loh. Supaya ada hal yang bisa dinegosiasikan dalam soal fee gitu. Kalau saya sih dari dulu enggak sih, cuman ya lihat dulu kan, bertanya Mas tanggal segini slow enggak, bisa enggak? Oh sebentar lah, bisa loh. Habis itu terus acaranya apa? Lo kan dari situ kelihatan Mas. Kelihatan angkanya? Ya, atau kelihatan? Iya kelihatan angkanya ketika oh ini yang bikin ini dari perusahaan Digolsin. Wah. Peng Pindo. 200. Oh, Digolsin kok 200. 2 yuta. Oke. Oh, wis tak sebut ping 3 lho iki. Aron. Biasanya seperti itu, ketika sudah muncul nama perusahaan, otomatis saya bisa berpikir sendiri dan mereka juga bisa mengira-irakan gitu. Tapi tetap terjadi negosiasi ya? Ada. Pasti. Ada nggak Mas? Biasanya kan tanya dulu ya. Red card-nya berapa Mas gitu. Langsung dikasih gitu. Ya kalau saya biasanya pakai bercanda negosiasinya. Ini mau net apa mau harga bruto? Menawar. Nah, gitu. Okay. Menawar apa net gitu. Oh gitu ya. Net aja masih ditawar loh. Katanya net kan gitu. Kadang-kadang seperti itu. Padahal kalau kena net kan biasanya enggak poin. Iya. Tergantung nek sing pinter kena netek ke sini ya kan. Alatnya yang kalau alatnya kan udah dis tuh. Ini malah ngomongnya badminton. Oke. Gitu. Net aja udah ditawar. Tapi saya yakin Anda juga sudah lebih pengalaman. Ngasihnya tetap nggak net-net bener karena tahu bakal ditawar lagi. Betul. Iya kan? ya kayak gitu toh. Oke. Ya apa ya? Bahasa lisan proposal pun harus digunakan. Iya, betul. Tapi Anda termasuk kategori cocot kencono nggak? Ya. Cocot kencono itu gini maksudnya teman-teman.
kalau negosiasi itu gampang meyakinkan orang sehingga harga yang diminta berapapun itu biasanya lebih mudah dikasih lah oleh klien. Lamis lah ya. Lamis gitu. Iya. Biasanya sih iya, karena rata-rata kan udah kemajuan teknologi tuh. Mereka searching aja udah keluar apa-apa. Dan yang lucu itu masih minta apa sih namanya? Portofolio. Sampai hari ini masih ada yang minta kayak gitu. Itu gila itu kalau mintanya ke gepeng ke sana ke sini. Ya maksudnya kalau anu lihat aja di YouTube. Portofolio saya lebih panjang dari presiden artinya gitu kan. Presiden paling 10 tahun. Iya. Ini udah lebih dari 20 tahun. Maka itu lebih panjang dari Rengrut itu. Jadi kadang-kadang kalau saya dimintain kayak gitu Mas biasanya nggak mau ngisi. Nggak mau. Sama aku juga nggak pernah. Coba cek aja di Instagram saya. Udah dikasih alamat Instagram apakah alamat mojok.com. .co Mas. Tak kurangi loh. .co ya. Mas Gepeng, ketika di panggung sedang MC itu kan memang bener-bener apa ya, bener-bener penguasa ya, pengatur ya, pengatur jalannya acara. Hal apa yang membuat MC itu merasa nyaman di saat acara sehingga membuat lebih optimal gitu? Itu biasanya apa dan apa yang sering mengganggu sehingga menjadi tidak optimal? Kalau yang optimal itu kan lihat audiennya empuk, apa kriuk lah, aman gitu, enak, nanti ngobrolnya enak, Mas. Bisa melama-lamakan diri untuk menikmati acara gitu loh kalau saya. Kalau audiennya terus timnya terus pengisi acaranya oke gitu loh. Jadi berkesinambungan lah bahasanya. Gampang ketawa. Ya nggak harus gampang ketawa. Kalau ketawa itu kan intinya itu bonus Mas. Oke. Sebelum saya ngomong lebih panjang, digarisbawahi pembawa acara itu hanya membacakan susunan acara, ya kan, membacakan rundown. Terus kalau masalah lucu itu bonus, gitu. Yang penting susunan acara sama penyebutan nama itu benar kan gitu. Tapi kalau cuman kayak gitu kan nggak ada poin plusnya. Loh, lah iya makanya kan tugasnya tuh sebetulnya hanya itu. Iya, tugasnya seperti itu. Kalau itunya bonus. Terus kalau yang bikin nggak nyaman ya di antara 3 elemen 4 elemen yang ada di satu pertunjukan itu mengganggu ya selesai gitu. Umpama si audienya pimpinannya itu sebenarnya santai, samping-sampingnya nggak santai gitu. Itu yang bikin kendala, bingung dan sebagainya. Apalagi gitu. corporate ya biasanya gitu. Ya corporate. Aku juga sering MC di Polda atau di Krimsus gitu. Tapi yo polisi kan mesti sangar-sangar gitu kan. Tapi ketika udah masuk itu yo ini enggak ada aturan yang baku ketika kamu ketemu aku di kantor. Sekarang ini ketemunya di sini entertain gitu. Los gitu ya. Itu lebih enak gitu loh. Tapi kan kadang-kadang ya beberapa elemen ya kayak ajudan lah, tangan kanan, tangan kiri, tangan belakang. Nah, itu yang bikin mengganggu biasanya. Jadi Mas nanti jangan gini, nanti bapaknya marah gini. Tapi ketika bapaknya enjoy aja gitu loh. Itu jadi wah jealous of blind kan, cemburu buta. Jadi seperti itu lah. Jadi ya apa respons audiens itu mempengaruhi kenyamanan ya Mas? Ya aura ketika masuk ke satu acara. Auranya harus jadi satu, los ya los, ada aturan apa diomongin dari depan kan gitu. Oke, tapi Anda sebetulnya menikmati nggak profesi MC itu? Atau hanya memang butuh duit dan kebetulan sudah bisa ngasih harga mahal di situ? Ya. Nah, ini pertanyaan harus spesifik ya, karena kan ada ya orang-orang tertentu yang banyak lah Mas profesi di sekitar kita ini yang awalnya memang menikmati tapi begitu mendapatkan uang sebetulnya ya udahlah itu yang jadi cagak uripe gitu kan. Jadi aku mulai seneng jadi pengen segalanya. Gimana? Kalau awalnya sih aku disudutkan Mas. MC itu disudutkan. Kon yang pojok terus. Yang pojok.co. Enggak, maksudnya awal saya nge-MC kan disudutkan. Saya dulu itu tukang sablon Mas. Iya aku pernah dengar. Iya, saya tukang sablon. Tapi sering seluput dalam nyablon warna ya. Ya. Enggak, SMA itu awal nyablon Mas.
Nah kebetulan ada itu terus disudutkan karena aku usil Mas orangnya. Jadi temanku lagi nyablon, aku lagi leren atau lagi istirahat, dia megangin screen tak potroke-katoke gitu. Maksudnya iseng-iseng, banyak isengnya terus akhirnya, "Bos, kamu MC aja tuh loh, ada yang lagi pesen kaos itu buat acara ini." "MC itu apa tuh?" Aku bilang gitu pertama. "Oh, gini. Oh ya." Nah, itu seperti itulah awalnya. Nah, terus pertanyaan tadi, menikmati MC itu awalnya sih hanya hobi, Mas. Oh, akhirnya hobi. Pertamanya itu hobi. Setelah disudutkan hobi. Mengalami kenikmatan di situ. Terus aku berpikir lagi hobi itu karena aku sekolah teater Mas, SMKI teater saya. Nah, saya nggak pernah punya kelompok Mas. Punya kelompok aja pasti diusir-usir karena. Saya baru tahu loh. Tak pikir UGM loh. SMKI. UGM itu masih kuliah ini SMA. Oh ya SMA. Tapi Anda kuliah UGM? Tidak kuliah. Tidak kan? Tidak kuliah. Tapi sering di UGM. Di sastra. Nah, iya. Sehingga seolah-olah menjadi mahasiswa UGM. Sama kayak Marjuki Muhammad juga. Juki kan Mas Gepeng. Nongkrongnya di Sospol. Iya, kalau di garasi, di teater garasi. Kalau Anda ini di sastra. Yang kebetulan perempuannya cantik-cantik. Amin. Iya kan? Iya, dulu, sekarang enggak tahu. Sekarang makin cantik. Kalau dulu awalnya hobi, MC itu aku bilang hobi karena aku nggak tahu harga kan. Pertama MC itu yang SMA 3 itu dibayar. Kalau nggak salah 150 atau 250 lupa. Oh ya besar ya saat itu. Lupa saya. Pokoknya 150 lupa saya. Dibayar gitu terus habis itu ya buat makan-makan sama anak-anak nyablon aja sama sekalian yang ngasih kerjaan tak bayarin makan kabeh. Nah, udah gitu terus naik lagi, maksudnya itu sempat off saya ketika MC mengenaskan itu. Apa tuh MC mengenaskan? Voodoo mengesankan. Iya pada acara itu. Saya sempat off. Tragedi itu ya. Membuat drop. Ya drop sih enggak, cuman aku pulang ke rumah kakakku baca koran. "Kamu ngapain?" "Oh ya wes, aku nyablon lagi aja," bilang gitu. Oh gitu ya. Akhirnya ya masih anak ingusan itu kan. Masih anak kecil yang cuman ya bocah kabupaten kan gitu kan. Terus di shock diberitakan media. KR lagi pasti ya. KR. Nah itu wes heboh semuanya kan gitu. Nah akhirnya saya off sebentar, kemudian aku ke Bali. Ke Banyuwangi. Banyuwangi itu bukan Bali, bro. Ke Banyuwangi dulu, baru ke Bali. Oke. Enggak, karena pada saat itu wah bingung Mas. Enggak kerja apa di Banyuwangi? Gambar. Airbrush. Iya. Tak nyambung Mas. Tapi dari ini Anda itu kelihatan kalau bisa gambar. SR ya. Seni rupa gini-gini aja. Terus aku gambar, habis itu pulang lagi tahun 98 pas reformasi. Karena di sana tidak kondusif. Di Bali ya? Di Banyuwangi. Di Banyuwangi, oke. Kan pas lagi reformasi itu loh, pas ada dukun santet apa sih? Iya, betul. Ninja. Ya, saya ada di situ. Saksi mata saya. Saksi mata. Wah, serem banget ya. Bagi para peneliti sejarah, silakan kalau mau wawancara lagi soal kasus ninja di Banyuwangi. Dan tidak jadi pelaku dan harus jadi pelaku. Susah loh. Maksudnya gimana tuh? Di situ kan pada saat itu ninja itu, kalau kita nggak ikutan, kita malah kena. Ya mau nggak mau ikut lari ke sana, ngejar apa. Oh, harus ikut kerumunan ya? Seolah-olah ikut berjaga. Ya. Oke. Intoleransi gitu. Dan pasti bawa carok. Siap kerja pasti bawa carok itu seluruh yang panjang itu. Jadi ini teman-teman yang mungkin nggak tahu konteksnya, menjelang tahun 98 itu di daerah Tapal Kuda lebih persisnya, bukan hanya Banyuwangi saja, itu ada insiden sosial yaitu kasus ninja ya. Ninja itu segerombolan orang yang tidak teridentifikasi sampai sekarang ya, banyak penelitian yang sudah mengupas itu dan banyak asumsi yang korbannya adalah kebanyakan itu dua pihak
Satu guru ngaji, yang kedua adalah orang yang dianggap dukun santet. Betul. Ya, kira-kira gitulah. Itu memang mengerikan. Dari situ pindah balik ke Jogja. Atau ke Bali? Ke Bali sebentar terus ke Jogja. Ke Bali kenapa sebentar? Refreshing, Mas. Oh. Dan tinggal nyebrang kan? Iya, refreshing gara-gara ya suntuk gak lihat siap hari kayak gitu. Iya. Pulang. Kenapa refreshingnya sebentar di Bali? Padahal itu di sana ya kacau lagi, lebih kacau. Kenapa? Yang gerobak-gerobak yang dibikin pantai itu loh, dibakar itu yang perselisihan nggak jelas juga. Saya nggak tahu. Pulang lagi. Akhirnya di Jogja. Terus nge-MC lagi. Iya. Job pertama ingat nggak ketika sudah mulai balik? Job pertama ya di Malioboro Klasikal itu. Oh iya, memang. Ini tempat tongkrongan Anda ya, Malioboro Klasikal ya? Yoi, Malioboro Klasikal. Di situ mulai lagi yang pertama paling dibayar nasi bungkus. Berarti mengalami penurunan dong dibanding yang pertama? Yang pertama itu tidak tahu kalau dibayar. Yang sama SMA 3 itu, anak SMA itu. Nah, terus yang selanjutnya ya udah mulai merintis lagi karena masih nyari mapping kok. Nah, habis itu terus saya nongkrong ke sastra. Habis sastra terus jadi penguasa UGM itu saya di lembah itu setiap malam setiap bikin pastinya MC. Iya. Ya itu sampai itu kayaknya yang membuat Anda makin terkenal ya. Iya. Sunday morning segala ya. Iya, semuanya. Karena saya bingung tuh, Mas. Pas pada saat itu kan transisi tuh, Mas. Iya, betul. Transisi MC jadi dari Mas Eko Bebek terus Dibyo. Generasi di atasnya. Oh, di atas saya, kakak saya masuk. Dan mereka sudah mulai hijrah ke Jakarta sebagian. Iya, beberapa hijrah Jakarta, Mas Klik Pripularas, Setiawan Tiadatara, dia udah di sini, saya masuk sini. Nah, masuk sini saya mau ngikutin si kakak kelas susah. Akhirnya saya bikin style sendiri yang sampai sekarang diturunin sama orang-orang itu. Saya bikin ya terserah aku tuh, aku mau MC kayak apa terserah. Oke. Tapi MC di Jogja ini kan terkenal apa ya, selain usil memang lucu dan kadang-kadang ngawur tur saru. Anda kan ngikuti genealogi itu ya? Saya? Iya. Saya yang bikin itu, Mas. Tak cocok kan? Jadi pada saat makanya aku bilang transisi tadi antara Mas Eko Bebek lah, kemudian aku masuk, aku harus. Kalau yang Mas Eko Bebek kan lucu juga, Mas Anang Batas, Mas Debio lucu. Nah, kalau saya lebih frontal. Lebih saru kalau bilang misuh itu, yang ngomong apa adanya. Iya. Cuman kemudian saya bilang ini apa sih ngomong kotor itu. Bukan berarti aku marah-marah, aku bilang itu. Iya. Tapi ini kasih sayang, aku bilang kayak gitu loh. Filosofinya Pak Sujiwo Tejo. Nah, jadi seperti itu. Jadi mungkin duluan saya daripada Pak Sujiwo Tejo ya. rasanya. Kecepatan ya itu, Mas kan. Tapi memang aku ini MC yang gemar sekali misuh dan mengeluarkan kata-kata kotor ya. Saya. Itu memang gepeng gitu loh. Tapi sebetulnya ada satu lagi yang lebih dahsyat dari Anda dalam hal kayak gitu. Siapa itu? Cuman dia nggak nge-MC. Siapa? Mas Rabies. Oh ya. Wah itu. Ya. Itu tradisional ya. Wah itu dahsyat itu. Cuman beliau tidak nge-MC ya. Nah itu penerimaan audiens begitu Anda kayak gitu, gimana tuh? Nah karena saya memakai ilmu dramaturgi, Mas. Wah. Ilmu teater itu harus digunakan. Karena ya maksudku aku bilang, aku ketika nge-MC aku tetap pakai aturan yang namanya pelajaran teater. Itu kuncinya di situ. Apa itu? Karena orang main teater sendiri itu kan monolog. Kalau aku nge-MC dulu seringnya nge-MC sendiri, monolog kan berarti. Ada mic, ada audien kan berarti terjadi kesenian. Aku pikirnya gitu ketika aku pas lagi bagian saya nge-MC. Nah, aku berpikir kalau aku harus bisa menyusun kata supaya nanti jadi enak ketika aku ngomong apa ditambahin omongan saru apa omongan jorok apa omongan maki-maki. Tapi aku bikin skena mulut saya dengan kata-kata yang jadi digawe di intonasi artikulasi gitu-gitulah Pak. Jadi
supaya tetap harmonis ketika didengar, bukan ini sebuah ejekan atau makian gitu. Betul. Ada saatnya naik, ada saatnya turun juga. Betul Mas. Oke. Jadi kan ketika partneran nih MC, yang satu dua, lah saya mau ngapain? Saya harus yang pandai tuh. Kalau semuanya banter, ya Allahu Akbar. Iya. Malah. Ya pasti pasar pasti Mas. Kalau manuk. Dan itu ini ya, kalau saya dengarkan Pak Kirun itu, dia kan beliau banyak sekali ngomong soal dunia lawak, berbagi ilmu ya. Itu memang dalam sebuah grup lawak itu harus ada yang dikorbankan untuk tidak lucu. Padahal walaupun orangnya itu bisa melucu. Iya. Istilahnya kayak tosernya, atau kemudian ada yang jadi, kalau 3 orang ada yang jadi korbannya ya gitu. Kayak Wendy, betul, yang ambilkan narjinya kan. Ya. Yang nggak lucu emang nggak lucu kan. Kayak Pak Tarsan itu kan menurut saya sebetulnya beliau itu lucu bisa. Gitu. Cuman ya di Sri Mulat dia memposisikan diri sebagai orang yang nggak begitu lucu. Ya castingnya seperti itu. Iya. Di MC pun seperti itu ya. Harus seperti itu. Harus, kalau 2 orang ya. Ya karena kalau semuanya lucu, ya kasihan penonton juga tuh. Masa harus ketawa sampai bodoh kan gitu. Kan gak asik tuh. Iya. Kalau kayak gitu Mas, pertanyaan saya selanjutnya adalah ini. Deal-dealan nggak kalau mau tandem dengan seseorang gitu ya? Aku tak sengalah apa itu terjadi spontanitas saja di dalam panggung. Oke, toh Anda suka sekali nonton. Enggak. Kebetulan nonton itu. Apik ya? Iya. Bisa spontanitas, bisa juga janjian. Tapi kalau janjian sih kadang-kadang tidak ditepati. Tidak ditepati, kadang ingkar gitu loh. Nah, yang paling pasti kan aku tahu porsiku tentang kamu tahu porsiku tentang aku gitu aja. Janjiannya seperti itu. Tapi rata-rata ya itu tadi eksistensi angel ompong ngomong eksistensi angel. Eksistensi. Ya udah bener itu kok. Tur nek sing ngomong Mas Gepeng iki kabeh ora mempermasalahkan. Ngono ya Mas ya. Iya. Ya eksis itu ada ragatnya, ada biayanya kan gitu. Iya. Tapi kan kadang-kadang biaya itu tidak semuanya buat membeli eksistensi kan gitu. Filosof. Ngeri tuh Mas. Ngeri. Begitu juga di MC ketika nanti satunya menonjol, satunya sama-sama menonjol, mereka kan bingung kalau ketika mau dipisah satunya, terus dipartnerin yang ini, ternyata mati kan gitu. Kalau boleh tahu Mas, siapa tandem MC yang menurut Anda paling pas dengan Gepeng kesana kesini? Kalau sementara ini ya paling Vira Sasmita sama Alit. Yang lainnya sih ya bisa tapi isi goeng lah. Isi kami isi gue ya. Ini setelah pandemi kayaknya acara full ya Mas ya? Full Mas. Sehari bisa berapa Mas? Ya enggak mesti Mas, seminggu lah biasanya, jangan sehari Mas. Loh, kalau Mas kalau dulu masih mampu Mas. Bisa lah. Kalau dulu masih pagi di mana, malam di mana? Saya ngerasain pagi di mana, malam di mana, siang di mana, habis itu hancur Mas malamnya, enggak bisa ngapa-ngapain. Udah lemes ya. Udah kehabisan potensi tenaganya. Jadi sekarang cukup sehari 1. Ya sehari 1 lah. Sehari 1. Kalau dulu masih di Satria Lembah itu ya. Pagi senam, siang itu ada manten, nanti malam ada acara band-bandan masih saya tabrak Mas. Nah sekarang ya lempoh. Tapi nggak apa-apa, 1 asal honorariumnya melebihi 3 kan gitu. Ya manusiawi lah. Lebih tapi manusiawi yang berlipat ganda gitu. Tapi dunia MC ini sebetulnya menantang nggak Mas? Masih ada potensi untuk bisa eksis gitu nggak sih? Masih Mas, menantang dan masih bisa eksis. Karena cuman mungkin dibatasi oleh usia mungkin. Itu tantangannya. Kayak artis dong ya? Iya. Jadi kalau sudah mulai keribut dan dia tidak improvisasinya kurang masuk, ya berarti sudah harus menanggalkan mikrofon gitu. Nah biasanya kalau menanggalkan mikrofon, kalau MC kemudian apa nih selanjutnya? Ya mungkin beberapa ya tergantung manusianya juga. Iya biasanya ini. Atau kalau bayangan Mas
Gepeng. Ini ceritain saya sendiri aja lah. Ya kalau supaya nggak menyinggung pihak lainnya. Maksudnya kalau saya kan orangnya usil, jadi ketika stuck bingung maksudnya nggak ngejob, saya bingung mau ngapain gitu. Biasanya saya ya bikin usaha nggak nggak jelas gitu loh. Kayak bikin kaos kemarin. Pas lagi pandemi awal tahun ini awal tahun kemarin. Ya. Aku saking bingungnya kan, habis pulang dari Jakarta ada syuting. Aku pulang ke Jogja. Nah di Jakarta itu aku nungguin teman saya di kamar mandi. Ini musola, ini kamar mandi kan biasa deket situ di basement mall itu loh. Iya. Ya, aku nungguin situ. Dia lagi di kamar mandi, terus aku nungguin, diam aja. Lama banget sih ya. Aku nonton. Di sini ada musola, terus sampingnya ada kayak nggak tahu ada spanduk gede tuh. Tetap menjaga protokol kesehatan. Gunakan hand sanitizer. Terus di bawah itu ada mobil. Ada stikernya brand Tracer. Ya, brand skateboard tuh. Iya. Nah, aku tuh tak gabungin, Mas. Hand sanitizer. Kaos jadinya. Mas. Itu 3 minggu aku bisa jual 300 kalau enggak salah. 300 piece. Dan itu masih pengen pada minta repeat terus udah capek nyebloknya. Gitu. Ya seputaran dunia per MC-an seperti itu Mas. Tapi ya yang paling pasti yang perlu digarisbawahi kalau saya ya. Kalau saya ya ketika sudah tidak ada MC ya bagaimana cara kita berpikir untuk mendapatkan cuan kan gitu aja. Nah, tadi kan Anda bilang sangat menikmati MC ya, dunia MC. Berarti di panggung itu selain awalnya agak grogi, tapi biasanya kalau udah profesional dan udah jam terbang tinggi kan cepat mengatasi ya. Kemudian bisa menguasai panggung, langsung menikmati panggung ya. Iya, langsung menikmati. Biasanya kan seperti itu dan yang paling penting niat dari rumahnya sebenarnya. Oke. Dari niat dari rumahnya aku bekerja dengan benar. Nah, gitu aja. Persiapannya biasanya apa saja, Mas? Ya persiapannya paling ya berdoa pastilah ya. Walaupun berdoa itu dalam bentuk apapun boleh lah gitu. Terus ya paling makan. Audiens semacam kayak meriset audiens. Iya gitu. Biasanya aku datang sebelum acara aku lihat dulu. Terus kalau untuk yang pengisi acaranya perlu juga di riset nggak Mas biasanya? Biasanya kan lihat di rundown kan sudah ada namanya. Iya udah ada namanya, tapi biasanya perlu diperdalam lagi atau nggak perlu? Kalau udah kenal nggak usah. Kalau belum mungkin tanya-tanya ya. Meraba-raba lah. Yang paling plong di dalam menjalani aktivitas itu, paling merasa lega itu ketika saat seperti apa? Ya saat bayaran Mas. Itu paling saya suka orang jujur. Iya. Sekarang apa lagi tuh? Tapi yang kadang-kadang bikin males itu kan kita sudah melaksanakan kewajiban. Terus hak kita itu kadang-kadang ditunda gitu loh. Umpama udah selesai, Mas nanti ya sampai nanti ya akhirnya ya. Masa kalau MC sering digituin Mas? Masih Mas. Masih. Jadi beda sama band-band atau pengisi acara sebelum naik lunas. Dia gitu. Berani ya. Kalau band-bandan kan pokoknya sebelum separuhnya lagi ditransfer atau pelunasan nggak mau naik gitu. Padahal kalau MC mutung ya bahaya teman. Oh bahaya banget. Itu nggak ada motorik acara itu tuh, penggeraknya nggak ada. Dan orang bingung kan mau dimulai dari mana itu. Betul. Gitu. Nggak berani sampai kayak gitu ya, bikin perjanjian kerja gitu. Kalau saya berani Mas, jadi kalau aku bilang main 1 dilunasin ya. Tapi kan kadang-kadang ada yang berpikir masih tradisional kalau sudah selesai nggak bayaran, habis acara itu rasanya piye gitu. Padahal kan udah dibayar lunas di depan. Enggak masih ada asumsi seperti itu. Ada asumsi seperti itu. Jadi paham. Dibayar sekarang acaranya besok lunas. Padahal mereka malah mintanya setelah acara selesai baru dibayar. Kan sama aja. Anda lebih suka yang mana sebetulnya? Semuanya santai. Maksudnya yang penting dibayar ya. Tapi ya jangan lama-lama. Tapi dari sisi kepuasan lebih enak mana? Iya di depan kalau saya. Oh ya? Iya.
Karena ada loh orang yang merasa baru bekerja selesai, ya tapi yang penting jangan dipending. Itu baru dapat kiriman. Itu pun ada sebagian orang kreator di Jogja yang seneng kalau masih uangnya cash. Jadi merasa tinggalan zaman dulu gitu loh. Wah, blesekan. Upeti ini. Atau gini ya, ada pelawak senior, ya, saya nggak perlu sebut namanya, itu bahkan nggak mau ditransfer, cash, lebih baik cash, karena kalau ditransfernya ke istrinya, kan yang mengatur keuangan istrinya. Kalau cash, dia yang terima. Ini kalau Mas Gepeng ditransfernya ke saya, karena saya yang bekerja, Pak. Oke. Gitu tuh. Begitu saya dapat, mau tak bagi kemana kan, sudah ada aturannya kan gitu. Gitu. Yang ngatur pun Anda sendiri. Iya dong. Tapi di panggung sendiri, momen lega itu biasanya atau plongnya itu biasanya pas apa? Selesai gitu atau? Biasanya sih macam-macam Mas. Kadang-kadang di tengah itu udah rasa enak. Ya mungkin puasnya di sini gitu loh. Di belakang tinggal nanti sisa-sisa aja yang masih dibersihin dikit, ditutup. Kalau plongnya di belakang itu malah jarang saya biasanya. Jarang ya, biasanya di tengah-tengah acara. Di tengah-tengah acara. Ketika pecah gitu ya. Iya. Yo ketika apa ya? Ya improvisasi yang pas gitu loh. Kalau nggak pas kan yo akhirnya krik-krik juga tuh. Karena kan MC itu kan cooling down untuk menuju ke acara selesai itu kan butuh energi juga kan Mas? Iya betul. Dan tidak harus teriak-teriak sih kalau aku bilang. Dan mungkin sebagian penonton sudah pulang banyak, orang udah nggak perhatian lagi gitu kan, itu kan butuh energi. Kayaknya berat mana sih, memulai atau mengakhiri acara? Memulai dong. Memulai ya? Memulai, karena semuanya harus menaklukkan audiens ya. Iya. Berapa nyawa loh depan kita kan gitu. Betul. Kita cuma satu. Sultan Agung aku. Oke, Mas, pertanyaan terakhir ini, babak akhir lah. Kalau untuk seorang MC, gimana sih cara meningkatkan kapasitas atau kemampuan seorang MC gitu? Ya, saya itu tetap tidak lepas dari buku saya. Membaca. Karena membaca itu mengatur otak kecil dan otak besar itu untuk bisa jadi memori yang diingat terus. Ya istilahnya ini ada isu seperti ini nih. Nah, isu ini terjadi pada saat Renaissance Prancis, umpama gitu. Kita baca Renaissance Prancis, kita aplikasikan di sekarang. Kemudian kita saat MC kita omongin kan gitu. Wah, kan lucu tuh. MC membaca. Sana ke sini ngomong Renaissance loh. Membaca, Mas. Tetap intinya membaca apapun yang dibaca. Itu akan menjadi pelajaran dan bahan ketika kita mau MC apa-apa gitu. Daripada melihat. Iya, dan terutama membaca situs web mojok.co. Ya, saya pasti baca kok. Kalau berdasarkan ini Mas, misalnya guyon-guyon yang lagi ngetren atau isu-isu yang lagi ngetren di media sosial gitu, biasanya dipakai nggak jadi bahan kalau Anda? Ya kadang-kadang dipakai. Ya tergantung audienya. Tapi Anda sudah nggak aktif Twitteran ya sekarang ya? Ya lupa password. Maklumat saya banyak sekali ya. Iya, followernya banyak. Iya, tapi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Bisa dicari lagi. Tapi berarti nggak ini ya? Berarti hanya khusus sekarang di IG saja ya? Ya itu pun hanya untuk portofolio lah seorang muda inilah ya. Ya, saya mau ini aja di belakang layar aja. Oke, Mas. Intinya ya membaca, terus masih belajar lagi, jangan meniru lah. Bikin sesuatu yang baru. Ya ciri khas, ya apa gitu. Kalau meniru kan lebih gampang daripada membikin, Mas. Betul. Betul gak sih? Benar iya ya? Dong. Aku sok bijak banget. Iya. Cuman meniru itu kan sebenarnya bagian dari proses kreatif kan. Setiap orang itu biasanya diawali dengan meniru. Karena meniru nanti jatuhnya aleman. Iya beratnya aleman ya. Iya. Kalau
Itu kalau misalnya di antara sekian hal jenis acara ya, panggung gitu ya, mesti sampean pandu gitu ya. Yang paling menyenangkan itu memandu acara apa? Ya musik Mas. Musik ya? Musik, tapi kan nanti musiknya musik yang keras. Maksudnya aku yang seneng artisnya siapa gitu. Jadi kayak aku seneng rock ya musik-musik rock itu nanti bisa menikmati dengan oke nih. Kalau musiknya nggak tahu, ya artisnya yang main nggak tahu ini, terus MC ini bingung Mas gitu. Harus ngapain? Mungkin harus Wikipedia lah. Buka Wikipedia tentang band itu apa kan gitu. Tetap gitu, tetap membaca lagi kan. Iya. Jadi ketika misalnya Anda seneng grup musik apa sih? Misalnya ambil contoh gitu. Umpama God Bless gitu ya. Apa Bumerang, apa Jamrut. Bumerang itu seneng ya? Ketika nge-MC Bumerang itu beda ya auranya ya? Ya aku bisa menjelaskan story-nya tentang dia gitu. Historinya, terus apa. Dan ketika mereka manggung, Anda juga ikut menikmati pemanggungan itu? Oke. Ya seperti itu, jadi enak gitu loh. Kalau MC itu ada ridernya enggak sih? Ada sih, air putih kalau saya. Air putih yang gampang ditelan. Iya, air putih. Air putih beneran loh. Mineral. Air mineral. Karena gampang dagang. Sama snack paling. Snacknya apa? Makanan ringan ya yang ringan-ringan aja, jangan nasi, jangan apa. Kerupuk? Boleh. Apem atau enteng-enteng apa. Oke, Mas Gepeng, terima kasih banyak sudah bersedia hadir di sini. Terima kasih. Dan semoga ini kan kemarin nih pandemi kan lama banget ya. MC nggak mohon maaf nggak dapat rezeki. Ini saatnya memanen kayaknya ya, nggak pernah. Tapi kemarin aku ya menjadi pahlawan di pandemi lah. Menurut saya sendiri, versi saya. Nggak apa-apa. Jadi pada saat itu kan setelah siapa sih yang main di Ridosono itu Scorpion ya? Scorpion ya. Iya itu persis Scorpion selesai. Tanggal 1 tuh. Nah, tanggal 1 Maret ya. Nah itu habis itu terus diumumin pandemi. Ya, terus lockdown. Setelah berapa hari aku sebulan setelah itu lupa saya. Pokoknya sebelum sebulan aku terus berpikir wah apa ya gitu. Kanca-kancaku tuh remuk, aku ya remuk kan gitu kan. Akhirnya aku bikin Pak Lawuh ya. Pak Lawuh. Jadi tagline-nya kamu masak nasinya, aku yang bikin lauknya. Kayak gitu. Dan itu aku jualan naik motor. Jualan lauk. Jualan lauk. Jualan lauk. Nah, letak pahlawannya di mana? Letak pahlawannya setelah itu semuanya pada jualan. Loh, enggak maksudnya gini. Tak pikir nih, Anda sediakan nasinya, saya sediakan lauknya, dibagi-bagikan ke orang. Loh, nah itu dibagi-bagikan juga. Jadi kan biasanya mereka kan hanya punya punya beras. Terus aku bikin lauknya. Ya aku jualan, aku anterin tapi nggak pakai uang ongkos kirim lah apa. Aku yang nganterin sendiri, aku ngobrol-ngobrol. Dijual murah lah ya. Iya jual murah. Jual murah supaya bisa bikin lagi soalnya. Aku dari Jalan Kaliurang nganterin ke tempatnya Endro Pleret. Harganya cuma 12.000 sampai saya dapat 12.000. Kalau Gojek berapa coba? Iya. Gila toh. Nah, itu dijalani berapa bulan? Ya pokoknya aku merangsang teman-teman saya supaya terus ada yang mulai alat bantu masker mulai kan ya. Iya bagi-bagi itu juga. Iya. Ya intinya aku sok-sokan pahlawan karena aku merangsang kalau kamu sudah tidak bekerja dan masih pandemi, bikin ruang kerja sendiri gitu loh. Maksudnya gitu. Iya. Supporting. Aku sempat bikin ayam azab juga. Apa meneh? Ayam di asap itu. Tapi aku plesetin jadi ayam azab. Iya. Lumayan Mas, itu pada saat ayam itu harganya 15.000 satu ekor apa ya? Sempat. Terus telurnya pada dilemparin. Iya betul. Sayurnya juga dilemparin. Ya, aku beli ayamnya terus aku bikin itu. Sehari bisa 25 sama 30 ayam. Kenapa nggak diterusin? Kenapa nggak diterusin? Bukan saya cuman pemicu aja. Yang lanjutin. Tapi ngomong-ngomong ya, dengan cerita Anda tadi itu, berarti Anda bukan hanya bisa menggambar ya, tapi juga bisa memasak. Bisa dong.
Masa? Iya terus bikin apa ya sampai kirim kemana-mana sampai bikin kentang Mustafa gitu-gitu. Gimana? Kentang Mustafa ki lucu loh Mas. Oh, aku dipeseni kentang Mustafa aku bingung. Terus aku searching nang Google. Wih, kentang Mustafa ternyata kentang yang dipotongin kecil-kecil. Panjang-panjang kayak steak itu. Kemudian dibikin digoreng legi itu Mas. Kayak kering tempe. Oh. Kayak gitu doang. Namanya kentang Mustafa aku kirim sampai mana? Kalimantan. Dan diterke dhewe itu 12.000. Kalimantan ya dikirim Mas. Kalimantan ya dikirim. Itu loh. Edan orang. Berarti banyak jenis masakan ya? Lumayan. Ikan ayam azab, kentang Mustafa. Terus tadi itu lauk Pak Lauk. Yang Pak Lauk itu lauknya tiap hari ganti. Ganti Pak Lauk. Ganti tergantung nanti di pasar ada apa dimasak. Ya itu setidaknya membantu orang-orang yang ada di pasar supaya laku lah. Iya. Awalnya kan dari Pak Kue saya itu. Oh, dulu Pak Anyar mana? Pak lama malahan Pak Kue. Pak Kue itu kalau kan masih di Twitter dulu. Jualannya di Twitter. Itu udah nge-MC? Udah nge-MC. Kok masih sempat jualan kue? Kurang? Enggak masalah kurang. Teman saya kulaan kue kering itu kebanyakan. Anda tolong ya. Itu yang kue lebaran tuh. Iya. Nastar, Kastangel dan tiga kurcaci, putri salju apa gue. Iya, pokoknya kalau itu ya Kastangel sama Nastar gitu. Nah itu lumayan loh itu pas tahun pertama itu aku untung 50 juta loh. Mas rasa guyon. Sumpah. Untung 50 juta. Wong belinya dia 1 kontainer. Dan Anda bisa menjualnya. Habis sebulan. Jiwa bisnis ternyata. Ngeri toh. Kita daftar mojo apa? Kalau segitu ya rugi daftar mojo. Iya. Orang saat itu kan jualannya di Twitter saya. Jadi kan setiap habis sahur aku masih nge-tweet nggak jelas gitu. Iya, sahur kalau puasa kan memang habis sahur justru rame kan. Iya kan MGKK itu loh, majelis gepeng sana sini. Iya. Habis itu setelah subuh aku lewat sini. Ada yang mau beli kue kering dicegat aja. Wow. Banyak yang nyegat. Saya naik DKW Union tuh, motor tua. Ya tak antri. Sampai ke Polres Sleman aja beli 100 piece Mas. Dan itu sebulan jualan itu terus? Sebulan, sampai nggak puasa kadang-kadang. Ya kan kerja berat. Ya kan kerja berat boleh memang nggak puasa. Luar biasa pokoknya. Waduh. Serem ya. Habis ini akan ada warung. Saya mau bikin warung. Ini kalau ini serius? Serius mau bikin warung. Boleh kita promosikan di sini. Apa warungnya? Namanya Jeruan Setan. Jeruan sapi. Aku bacem. Aku goreng lagi. Tapi pedas. Pedasnya samanya dipisah. Tapi nanti yang jualan itu tak dandanin black metal Mas. Oh, jadi setannya itu lebih ke penjualnya. Enggak, maksudnya representasi dari setannya itu bukan di makanannya. Biasanya yang berbau setan di makanan itu kan pedasnya gitu. Enggak, ini ya pedas. Tapi ya pedas standar biasa, pedas banget bisa. Cuman ya itu yang jualan pakai black metal. Tapi itu warung ya? Warung. Begitu. Nanti ditunggu aja ya di Siap. Di Jalan Solo mungkin. Jalan Solo. Gila, mendirikan di tempat yang mahal sewanya. Enggak ya, enggak mahal. Loh, Jalan Solo ya termasuk mahal dong. Ya, atau jangan-jangan properti sendiri? Enggak. Belum ya. Itu aja. Kira-kira bulan apa, Mas? Bulan depan moga-moga. Ini lagi menggambar semuanya. Oh, berarti semua dieksekusi sendiri ya? Mendesain kan warung Mas kaki 5 aja. Ya kaki 5. Justru itu kaki 5 itu keren sih. Kayak siapa itu vokalis atau salah satu ini? Oh, Kamti. Ya kan ada yang jualan juga tuh. Gultik kalau nggak salah. Ya. Oke. Mas, sukses selalu ya. Terima kasih. Nanti kapan-kapan kalau warungnya sudah buka, saya usahakan mampir ke sana. Baiklah. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Gepeng. Ya. Matur nuwun Mas. Baik, Mas Gepeng, sukses selalu lah pokoknya dan sehat terutama ya. Karena MC kan modalnya suara. Jadi kalau batuk tidak terganggu lagi. Kalau batuk ya dikosin aja. Iya. Ping 8 etong dhewe. Oke, teman-teman. Tadi sudah sama-sama kita saksikan bagaimana suka duka, tantangan dan keasikan
Mas Gepeng ketika menjadi MC, ya, sebuah profesi yang tidak main-main, ya, karena menjadi salah satu tokoh sentral di dalam satu peristiwa atau satu acara. Nah, tadi juga Mas Gepeng sudah memberikan berbagai informasi tentang bagaimana dia lega ketika menjadi seorang MC, di momen apa ketika dia lega, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, Anda juga bisa punya pengalaman lega sendiri terkait dengan profesi Anda atau terkait dengan pekerjaan yang sedang Anda lakukan atau aktivitas yang sedang Anda kerjakan. Nah, kalau mau share atau berbagi tentang momen lega Anda, silahkan ditulis saja di kolom komentar di YouTube ini. Dan tak lupa teman-teman, jangan lupa ini di sekitar saya ada Dekolsin, ya, obat batuk yang bisa untuk meredakan batuk disertai flu. Jadi apalagi situasi lagi kayak gini ya, cuaca sedang tidak menentu. Dan saya juga biasa di rumah selalu menyediakan Dekolsin. Nah, Dekolsin kapsul ini teman-teman, ini untuk dewasa. Dan Dekolsin yang sirup itu untuk anak-anak usia 6-12 tahun. Untuk informasi lebih lengkap tentang produk-produk Dekolsin, Anda bisa cek saja di situs web atau Instagram dekolsin.id. Dan yang terakhir teman-teman, ini kabar gembira karena Dekolsin mau bagi-bagi hadiah. Hadiahnya nggak main-main, yaitu berupa 3 logam mulia antam. Lumayan loh guys. Dengan begitu Anda bisa melakukan banyak hal atau ditabung, karena menabung emas itu salah satu menabung yang banyak direkomendasikan oleh orang. Karena nilai mata uang itu bisa fluktuatif, sementara kalau emas bisa terus-menerus naik. Oke, begitu saja. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya.